Nah, di malam ini kita akan naik armada yang spesial dan menurut saya ini perfect banget perjalanannya. Saksikan terus teman-teman dari part 1 sampai part 3 ya. Perjalanan menggunakan PO Sun Siliwangi Antar Nusa. Sebelum memulai perjalanan yang agak panjang nih, pas di tengah malam kayak gini kita start. Kita pulihkan stamina dulu. Ada minuman segar tuh di sana tuh. Teh taluah dari Sumatera Barat, Padang. Enak situ. Nggak terasa amis. Jadi biar stamina kita tetap fit selama perjalanan nanti ya. Minimal malam ini fit. Kalau di BKT itu hari weekend dia ramenya malam weekend ya, malam Sabtu, malam Ahad atau malam Minggu. Kalau sekarang nih kayak malam Rabu gini agak sepi dia. Ah ini dia nih teh taluah, teh telur ya, langganan saya nih. Teh telur masih ada? Udah? Wih banyak ya. Minta satu dong biar seger. Minum sini. Nah, itu lesian di sana tuh. Udah gede sekarang lesian tempatnya ya. Kemarin kayaknya ada sempit. Oh, udah tutup ini ya, kios ini ya. Ya. Minum sini. Mantep tuh. Busanya sampai luber-luber nih. Spesial nih. Kalau yang biasa apa? Udah. Kalau yang biasa apa dia? Spesial dia agak aneh, dia dikit naik dia. Wah, kocokannya mantep nih. Biar gak habis pakai ini nih. Aduh, mantep ini. Oke, biar stamina tetap fit ya di malam ini perjalanan minimal ke arah Lampung atau Merak ya, biar nggak masuk angin. Mau pergi dah. Kemana bang? Mau ke Pekanbaru. Pekanbaru. Iya ya. Oke teman-teman, kita santai sejenak dulu sebelum jam 12 malam nanti kita berangkat.
Ya, Assalamualaikum Sobat Om Jarvis. Selamat datang di channel ini. Hari ini, dini hari ini teman-teman, jam 00.30. Saya sudah berada di Terminal Pulau Gebang pada hari Rabu dini hari, tanggal 7 Agustus 2024. Insya Allah saya akan melakukan trip ke arah Pekanbaru, Sumatera, Provinsi Riau ya teman-teman. Jadi keberangkatannya ini insya Allah menggunakan armada dari perusahaan otobus yang menggunakan sasis-sasis premium nih, Scania dan lain-lainnya. Dan nama PO-nya yaitu Siliwangi Antarnusa atau PO San. Nah, kenapa sih jam 1 atau jam 2 dini hari ini baru berangkat dari Jakarta ya, Terminal Pulau Gebang? Karena keberangkatan bus kelas eksekutif dari PO San itu baru jalan itu sekitar sore dari arah timur, dari arah Solo. Dia startnya dari sana. Makanya sampai di Pulau Gebang ini nih pas dini hari. Jadi kita harus standby 1 jam sebelumnya ya. Takutnya dia lebih cepat untuk tiba di Jakarta ini. Oke teman-teman, ada yang menarik nih dari PO San di trip pada bulan Agustus sampai November ini. Jadi ikuti terus ya teman-teman perjalanan saya dari Jakarta sampai ke Pekanbaru Riau. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya saya makin terus semangat memberikan informasi video terbaru buat teman-teman. Oke Sobat Om Jarvis, kita lanjut ya, check-in kita ke agennya di dalam. Yuk. Sepi banget nih, udah jam segini, jam 00:15, tangga jalannya nggak hidup kalau udah malam gini. Ini kalau di bawah area pertokoannya teman-teman, dan ada musola, masjid ya, gede tuh di situ. Sekarang kita menuju ke atas, agen resmi dari PO San. Ini konsepnya udah kayak di mall ya, Terminal Terpadu Pulau Gebang. Berderet nih agen-agen PO bus ke arah Jawa. Untuk Sumatera di sebelah sana tuh, posisinya di dekat sama checkpoint sini, Sumatera ke sana. Ini ke arah Sumatera Barat ya, Padang ada Transport Express, ANS, ALS. Nah, sebelahnya ini ada NPM, nah ini dia PO San. Ini aku telepon ya teman-teman. Plat nomor busnya yang akan mengantarkan kita ke Pekanbaru, BM 7003 TV. Jadi ini langsung diserahkan aja ke checkpoint. Nanti keberangkatannya menunggu di lantai 2 di pintu 5 checkpoint dulu ya. Nah, setelah melakukan checkpoint kita dapat barcode nih kayak gini. Nanti di scan di pintu gerbang barcode. Jadi kita nanti nunggu di lantai 2 di atas. Kasih jarak kali ya. Ini eskalator mati. Tangga biasa aja lah kalau gitu. Lebih lega. Ini gelap banget di ruangan tunggunya. Set ya. Ini informasi untuk di ruang tunggu nih, bener-bener gelap ya kalau jam segini. Nanti mungkin jam 3 atau menjelang subuh nyala lagi nih lampu-lampu karena banyak pengunjung atau penumpang yang datang dari arah Jawa, dari arah Sumatera gitu. Nah, informasi nih buat teman-teman. Akhir-akhir ini marak sekali laporan kepada customer service dari PO San tentang aksi penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai agen resmi PO San ya. Bentuk penipuannya biasanya berada di kolom-kolom komentar di media sosial dan juga ada sempat terdeteksi di Google review-nya PO San. Seperti ini contohnya, dia mengaku sebagai agen PO San dengan menyertakan nomor telepon di kolom komentar jika ada yang bertanya. Dan bahkan aksinya ini juga cukup canggih nih, dia bikin etiketnya segala.
tiket palsu tentunya ya. Jadi ini diragukan sekali keasliannya. Nah, supaya teman-teman tidak tertipu oleh aksi-aksi liar yang mengaku sebagai agen atau peosan dan juga tidak tertipu oleh aplikasi palsu, ikuti langkah-langkah saya berikut ini nih. Untuk pemesanan tiket dan mengetahui agen resmi dari peosan, teman-teman bisa masuk ke Google ya. Ketik aja peosan, kemudian nanti muncul tuh websitenya www.postripsan.co.id. Nanti teman-teman langsung diarahkan ke sini. Tinggal diisi aja kolom untuk yang dari dan kemana, sambil diisi juga tanggal perginya. Dan kalau pengen melalui agen, tinggal klik aja 3 baris yang di atas kanan, nanti akan muncul seperti ini. Klik aja yang tombol perwakilan. Dan nanti akan muncul daftar agen-agen resmi peosan di tiap kotanya ya. Ini ada perwakilannya, kemudian nama kotanya, dan alamat lengkapnya, beserta juga nomor teleponnya. Nah, ini udah resmi nih teman-teman, jadi jangan sampai tertipu lagi ya dengan agen-agen palsu. Nah, untuk alternatif lainnya, teman-teman juga bisa untuk pesan tiket dari peosan itu melalui aplikasi. Nama aplikasinya Busit. Teman-teman bisa install di Google Play Store atau di App Store. Nanti teman-teman tinggal dipasang di HP masing-masing. Nah, ini saya sudah pasang kebetulan di handphone saya. Jadi tinggal di open atau dibuka dan tampilannya seperti ini. Dan menariknya di aplikasi ini, nah tuh muncul ada promo bulan Agustus sampai dengan November 2024. Lumayan loh, ada diskon 10% untuk setiap keberangkatan dengan peosan ke jalur manapun. Sangat lumayan loh diskonnya, kalau harga tiket 600.000 diskon 60.000. Nah, ini tinggal klik aja pesan sekarang, dan langkah-langkahnya sama seperti di website, diisi aja dari, ke, dan tanggalnya. Contohnya kayak gini yang sudah saya isi, dan tinggal klik cari di bagian bawah. Nah, setelah ini klik lagi lanjutkan, dan kemudian akan muncul daftar trayek bus peosan beserta harganya. Nah, itu lihat teman-teman, lumayan tuh. Jakarta Pekanbaru di yang paling bawah, harga 700.000 jadi diskon 10% 630.000. Diskon 70.000 lumayan loh buat makan di jalan itu. Nah, jadi teman-teman silakan manfaatkan momen ini ya, Agustus sampai November 2024. Nah, insya Allah kalau teman-teman mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, aman insya Allah. Tidak tertipu lagi oleh oknum-oknum liar. Oke teman-teman, kita menunggu kedatangan peosan sampai jam 2 atau nggak tahu ya. Tiba di sini dari Solo tuh jam berapa? Tidur dulu. Aduh, lumayan nih, dapat sejam ya nggak? Baru datang nih peosan ini yang apa nih? Kayaknya yang VIP ya. Dia single glass jet bus 3 tronton menggunakan sasis Scania K410IB. Mantep nih, mudah-mudahan nanti ngesekutif dapat single glass juga nih, asik banget ya. Jam 3:30 busnya baru masuk nih, peosan. Kayaknya sih yang ini nih. Ya, BM 7003 TU ya, bukan TV. Weh, mantap nih, single glass. Karoserinya Laksana SR3 Panorama. Nice, single glass. Ya, karena penumpang sebagian besar pada tidur istirahat, kita jangan berisik ngomongnya. Pelan-pelan aja. Nah, ini paling depan hot seat ada panel listrik ya. Dan ini di hot seat jarak kakinya segini nih, sebelah kiri di posisi saya. Lumayan sih. Tinggi saya 167 cm. Untuk yang sebelah kanan dia posisinya agak maju tuh kursinya dari saya, karena dia juga nggak ada panel listrik ya. Ya kurang lebih segitu tuh jarak legroomnya. Enak banget nih di hot seat, kacanya jembar luas, mantep lah buat duduk di depan nih, ngeliat pemandangan suasana di depan ya. Kemudian di depan kita ada colokan USB port buat cas handphone 2 unit, jadi masing-masing satu penumpangnya, dan ada cup holder buat naruh botol minuman. Untuk chargernya tidak bisa buat cas laptop dan power bank ya teman-teman, jadi khusus handphone aja.
Untuk fasilitas kursinya ada sandaran betis atau leg rest, ini ada tuasnya, tinggal tarik ke atas dia naik sendiri, cuit tuh. Lumayan buat sandaran betis biar nggak pegel. Terus di kursi penumpang ada ini juga nih, seat belt buat keamanan ya. Jadi wajib digunakan teman-teman nih, apalagi di daerah hot seat nih paling depan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus kemudian ada tempat sampah. Nah ini enaknya Nissan nih, tempat sampahnya dia masuk ke dalam, jadi tidak mengganggu area koridor. Ini untuk penerangan kabin di bagian penumpang, terang lampunya, putih semua warnanya. Ya, jam 4 kurang, bus berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Dan kru yang bertugas di pagi dini hari ini yaitu Pak Apri sebagai driver dan Bang Andi sebagai co-driver. Ya, kasih Bang. Untuk titik naik penumpang di Jakarta itu sementara baru hanya ada di Pulau Gebang, Jakarta Timur aja ya teman-teman. Jadi kalau ada agen yang atau orang lain yang menawarkan peosan di terminal lain itu untuk saat ini tidak ada. Jadi hati-hati dan waspada. Dan baru masuk tol tadi udah langsung dikeber nih sama Pak Apri, mantep nih. Dan beliau nih pembawaannya enak sih, kenceng tapi dia santai, tidak siksak kanan kiri, nggak jorok lah nyetirnya, halus nyetirnya. Nice Pak Apri, kecepatannya tetap konstan kencang ya, karena Pekanbarunya masih jauh. Dan kedap suaranya juga masih enak nih bus nih, nggak berisik dari luar ya. Jadi kalau dibawa kencang tuh penumpang nggak berasa kalau kendaraan sedang berlari kencang. Dan peosan sendiri juga sangat apik nih dalam merawat armada-armadanya. Tiba-tiba disusul PO Haryanto, itu bayangannya ada di kaca, kelihatan tuh di kanan nih. Dari tadi ngelihat PO Haryanto yang itu gesit dia larinya dari arah timur, nggak tahu tadi dari jurusan mana dia. Wah, nah ini ketemu lari bareng nih di samping tuh. Iya, akhirnya Pak Apri terus menambah injakan pedal gasnya tanpa diangkat. Dan bus ini langsung ngacir. Oh ya, untuk kru yang bertugas di peosan tuh biasanya ada 4 orang. Jadi ada 2 driver dan 2 co-driver. Satu driver punya pasangannya sendiri, yaitu kondektor atau co-driver.
Nah, kalau untuk co-driver atau kondektor itu tugasnya bukan saja melayani penumpang, tapi dia berfungsi sebagai navigator. Nah, nanti kalau berfungsi sebagai navigator tuh co-drivernya dia ngasih aba-aba tuh ke drivernya, awas kiri, ya awas lobang, nah kayak gitulah kurang lebih. Dan co-drivernya juga tetap harus melek sama dengan drivernya, nggak ada yang tidur ya, kecuali kalau memang lagi A+ ganti tugas. Dan dua orang yang bertugas di pagi dini hari ini, Pak Apri dan Bang Andi, tadi saya udah sempet ngobrol-ngobrol kenalan di Terminal Pulau Gebang sebelum berangkat. Nah, kedua kru ini ramah-ramah banget, baik-baik. Tinggal nanti kita kenalan lagi sama dua kru yang lain sedang istirahat sih sekarang. Dan infonya tadi dari Pak Apri, dua kru yang sedang beristirahat yaitu Bang David sebagai driver 1 dan dia juga sebagai chief atau kepalanya ya, yang bertanggung jawab terhadap perjalanan bus kita ini nih, dan dibantu oleh co-drivernya panggilannya Bang Cino. Ya udah masuk gerbang tol Cikupa, kayaknya saya istirahat dulu lah sebentar, jadi di kapal nanti biar bisa melek juga. Dan nih busnya cepet banget, dari Jakarta ke Merak cuman berapa jam ya, karena tadi titik naik penumpang di Jakarta kan cuman di Pulau Gebang, udah gitu langsung jos ke Merak. Di Tangerang itu dia nggak ada titik naik penumpang, kayak misalkan di Poris tuh nggak ada. Nah, kita berhenti di sini untuk menaikkan penumpang. Ada di Jalan Pelabuhan Merak, tepatnya di depan rumah makan Simpang Raya. Tiba di sini masih gelap ya. Masih jam 6:15 sebenarnya sih. Ya mungkin karena di barat posisi matahari agak terlambat untuk terbitnya. Ya, kita stay atau menunggu di dermaga 3. Ini dermaganya untuk kapal-kapal yang reguler ya, bukan eksekutif. Dan menunggu ini loading untuk masuk ke dalam kapal. Nah, itu baru tiba tuh trontonnya yang Jetbus 3 yang semalam ketemu di Terminal Pulau Gebang. Baru nyampe dia. Ya, bus Sun yang kita naiki kelas eksekutif, dia menggunakan sasisnya dari Scania K360. Dan ini menggunakan karoseri Laksana, bodinya SR3 Panorama. SR3 Panorama terhitung baru ya. Dan ini tebel banget nih, stiker hitam di kaca samping, gelap. Jadi kalau malam agak gelap ya. Terus untuk liverynya simple nih, nyiur-nyiur pohon kelapa. Ada 3 pohon kelapa ya, kemudian ada kayak alunan angin, jadi warna dasar abu-abu, kemudian liverynya garis alunan angin warna abu-abu, ada warna putihnya juga, nggak neko-neko ya. Bang Andi ngopi pagi nih sambil menunggu ke dermaga 3 ya. Teman-teman kalau mau tahu TikToknya Bang Andi, Kesatria Baja Hitam. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu Kesatria Baja Hitam, Bang. Iya, karena anak zaman sekarang kan taunya YouTube sama info ya kan? Nah, jadi kita perkenalkan Kesatria Baja Hitam tuh di YouTube aja. Oh, Satria. Dulu kan kita nontonnya lari dulu ke rumah tetangga yang punya parabola. Nah, sekarang kita kasih tahu anak-anak sekarang. Ayahnya kayak gitu. Jadi anak-anak yang belum tahu Kesatria Baja Hitam, lihat aja di YouTube ya. Ini akunnya Bang Andi nih. Bang siapa ini? Hah? Ini Bang siapa nih? Abang Halda namanya. Oh, di kru yang bus belakang ya? Mobil Tronton ya? Belakangnya bisa putar kiri, putar kanan juga. Itu yang tronton ini ya, VIP ya? Ya. VIP ya? Udah asik dia patas. Bisnis? Oh, patas. Bisnis ya? Gitu. Kapasitas 50 ya? Ya. Bang Andi nih semangat banget di pagi-pagi nih ya. Satria Baja Hitam.
Alhamdulillah bus kita merupakan bus pertama yang bisa masuk ke dalam lambung kapal dan nanti disusul oleh bus Sun lainnya. Dan ini sedang dipandu oleh kondektur kita, Bang Andi. Apakah bus ini bisa masuk dengan aman sambil diaba-abain oleh beliau. Begitu juga nanti setiap co-driver atau kondektur memberikan aba-aba kepada busnya. Nah, ini aman nih, ketinggian air laut sedang normal ya. Dan berikutnya disusul oleh bus tronton single glass. Wih, jet bus 3 tronton, wih mantep ya. Dan terakhir disusul oleh bus Sun yang ketiga, ini ke arah Bengkulu. Saya nggak tahu ini yang lewat lintas tengah Lubuk Linggau atau yang lewat lintas barat. Silakan teman-teman kalau tahu komen di bawah ya. Nah, ini selagi penumpang naik ke atas kapal, keadaan kosong, kita review lebih lengkap di dalamnya ya. Ya, ini konfigurasinya, kursinya 2 kiri 2 kanan. Kapasitas kursinya di kelas eksekutif 38 kursi dari depan sampai ke belakang. Paling belakang ada ruang istirahat kru kandang macan. Terus kemudian di bagian tengahnya ada toilet nih. Untuk Scania K360 yang single glass, toilet ada di tengah. Berikut juga dengan pintu penumpang bagian tengah. Terus untuk jarak legroomnya sih, kursi di tengah nih enak sih nih, kelas eksekutif. Masih jauh. Enak ya kalau buat selonjoran. Mantep ya, karena ini busnya panjang. Jadi untuk diisi 38 kursi masih enak. Kalau kelas-kelas eksekutif itu kan sekitar 32 gitu. Nice nih. Dan untuk kursinya ini berbahan kulit dikombinasi sama bahan bludru di bagian tengah. Jadi tidak terlalu dingin ya, karena tengahnya di punggung nih hangat nih, bahan bludru gini. Dan ini kepalanya enak nih, ada kupingan kiri dan kanan. Jadi kalau tidur itu palanya nggak akan tergeser-geser kanan kiri gitu ya, limbung. Nah, untuk kursi di bagian tengah ini ada jaring buat taruh makanan, minuman, ada handle kiri dan kanan. Kemudian untuk sisi sampingnya ada fasilitas ini juga, USB port buat cas handphone. Ada di kiri, di kanan, jadi ada 2 ya. Masing-masing penumpang dapat nih jatahnya. Jadi kalau yang sebelah sini kabelnya agak ngelewer sih. Ya, permisi aja, saling kenalan. Untuk lover AC-nya, lover AC dia tidak ada USB port buat colokan cas handphone ya. Jadi makanya dipasangnya di dinding. Kalau untuk kompartemennya di bagian atas ini dia tertutup, menyimpan barang-barang, tas kecil gitu ya. Kalau tas besar di bagasi di luar aja, di bawah. Oke nih, bagus nih desainnya, laksana. Ada kayak tekstur kulit jeruk sama wooden panel. Terus buat pegangan handle untuk jalan ya. Nih, tangan kita bisa masuk ke dalam. Jadi kalau jalan di koridor, upayakan tangannya pegangannya ke sini, jangan ke kursi atau ke bahu penumpang. Kasihan penumpangnya nanti kalau dipegang-pegang ya. Kita lihat toiletnya ya. Nah, ini dia toiletnya. Wih, bersih nih. Ada kloset, ada wastafel, ada jet washer buat cebok ya. Ini hanya digunakan ketika bus sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil. Tutup lagi. Fasilitas onboardnya ini dapat selimut bahan wol. Enak nih kalau bahan gini, walaupun tipis tapi dia hangat. Kemudian dapat ini bantal kecil
ada tulisan Sun. Tebel loh ini, enak buat senderan kepala, apalagi kalau nemplok di kaca tuh senderannya ya. Nah, ketika bus sedang parkir di kapal, jadi para penumpang semua naik ke kapal ke atas, giliran untuk krunya merapikan ini bantal, selimut tadi yang udah dipakai buat tidur atau selimutan penumpang, dirapikan kembali oleh kru nih. Mantep nih Teosan ya, pelayanannya oke nih. Jadi selimut rapi kembali, jadi kalau penumpang masuk ke dalam nih fresh kembali, kerasa seperti baru. Payan, ada yang jual nasi uduk 10.000 buat sarapan nanti di kapal ya. Nah, di depan ini ada ruangan parkir untuk kendaraan-kendaraan kecil, mobil-mobil biasa ya. Ada di lantai 2, dek lantai 2 untuk parkir kendaraan. Lanjut aja ke atas deh, agak tinggi nih tangganya. Kita udah tiba di area penumpang. Ini luas banget nih areanya. Ini titik kumpul penumpang ya kalau sedang dalam keadaan darurat. Jadi harus kumpul di sini semua. Kita lanjut ke mana ya? Atas ke bawah. Bawah aja deh yang ke kanan tuh. Dan ini ada tiker-tiker di dek samping digelar tuh. Nah, ini ruangan AC sini. Biasanya kalau AC gini dia berbayar ya. Kurang lebih 15.000 biasanya. Lanjut lurus, ini adalah area makan atau kantin. Banyak nih meja-meja makan. Ya kalau di sini free ya, nggak bayar. Tapi makannya belinya bayar. Nah ini dia kantinnya tuh. Ada lampu kelip-kelip. Oke, lanjut lagi naik ke lantai atas. Nah ini ada tiker lagi. Kayak banyak di sini tiker-tiker digelar. Tapi biasanya itu bayar tuh sewa tiker sih kalau buat tiduran. Dan ini di depan saya ruang istirahat kru. Jadi ini khusus untuk kru kapal ya, bukan kru bis. Kalau bis tidurnya di armadanya masing-masing. Oke, lanjut. Nah ini dia. Masih ramai ya untuk naik ke dalam lambung kapal, masih proses loading. Dan pas di samping saya ada ruangan ini nih, lesehan penumpang. Dia ada ranjangnya dan berbayar ya, dewasa dan anak-anak, itu udah tulisannya. Nah ini dia ranjangnya nih, ranjang tingkat. Jadi ada busanya, bisa buat bobo-bobo. Biasanya jarang sih orang pakai ruangan ini ya, karena penyeberangannya terlampau deket, cuman sebentar soalnya. Oke, kita lanjut lagi jalan ke arah sana, itu ke ruangan dek terbuka, banyak tempat duduk buat para penumpang di sana tuh. Oh, di sebelah kanan saya ini ada toilet nih. Kita lihat toiletnya, walaupun kapal reguler bukan eksekutif, tapi ini toiletnya bersih kok, nyaman. Nah, ini untung nggak ada orang sih lagi saya videoin. Oke, lanjut ya, kita ke bagian area terbuka di dek sini nih. Oh, rame nih, apalagi kalau pagi-pagi gini, enakan di sini sih duduk-duduk ya, seger anginnya. Nah di atas tuh sebenarnya ada dek lagi tuh kosong, cuman itu penumpang nggak boleh naik, kayaknya khusus untuk kru ya. Nah ini ada peringatan tuh, dilarang buang sampah ke laut ya. Udah di bawah. Nanti lemparin ya. Buat kopi nih. Ada, tunggu dong ya. Lempar bang. Waduh, telat lagi kamerain pergerakannya, gara-gara ngerogoh di kantongnya. Nah, sarapan dulu. Nih dapatnya telur dadar, ada mie goreng, terus nasi uduk, dan juga kerupuknya lumayan banyak nih. Lumayan sih nih, 10.000 rupiah dapat sarapan kayak gini nih, ganjel perut supaya nggak masuk angin di kapal ya. Oke, nyarap dulu ya teman-teman.
Ya kurang lebih 1 jam 20 menit kita mengarungi lautan di Selat Sunda. Jadi ya nggak masalah sih naik reguler ya. Waktu tempuhnya hampir sama lah dengan yang eksekutif. Nah sekarang kita kembali ke bus karena udah siap merapat. Jam 9:03, bus siap melanjutkan perjalanan kembali ke arah Pekanbaru. Nggak lama sih kita tadi di tol ini selepas pelabuhan Merak, karena kita keluar ke kiri sini menuju ke arah Kalianda. Bus ini nanti akan istirahat dulu ya untuk mungkin penumpang sarapan atau MCK. Letaknya di rumah makan siang malam di Kalianda, Lampung Selatan. Selepas gerbang tol kita akan ke arah kanan, ke arah Kalianda. Kalau ke kiri itu kita ke arah pelabuhan Bakahuni lagi, tapi tidak melalui jalan tol. Oh iya, untuk penumpang di bus ini okupansinya full seat, penuh. Terakhir tadi penumpang dari Merak yang naik ya, luar biasa nih peosan. Padahal di hari kerja, di hari Rabu, laku banget nih memang peosan, baik yang kelas eksekutif maupun kelas bisnisnya dan VIP-nya. Jadi kalau teman-teman pengen naik peosan ke arah Sumatera itu baiknya jauh-jauh hari tuh pesen tiketnya. Kalau pengen gincar kursi yang di posisi hot seat paling depan gitu ya, atau kursi manapun yang pengen diincar, karena peminatnya banyak banget. Kayak contohnya saya nih, saya pesen tiket Sun ini tuh 1 minggu sebelum keberangkatan, jadi masih kosong tuh untuk di hot seat. Beberapa hari kemudian udah terisi full tuh kursi di hot seatnya. Untuk harga tiketnya kalau normal Rp700.000 dari Jakarta menuju ke arah Pekanbaru, dan mumpung lagi promo Agustus sampai November 2024 ini, manfaatin nih teman-teman. Serat-serat yang mau makan, serat-serat dulu, setengah jam. Kita pakai dekat Kita istirahat di rumah makan siang malam di Jalan Jalinsum, Penengahan Kalianda. Ini ada 3 armada peosan berkumpul barengan ya, karena tadi di penyeberangan di kapal tuh bareng semua nih, 3 unit.
Ini yang kita naikin single glass, ini yang tronton Jet Bus 3 ke arah Pekanbaru juga, dan ini yang ke arah Bengkulu Scania K310 IB karoseri Laksana SR2 X HD Prime. Pengisian air toilet melalui keran dengan selang. Untuk stok perjalanan masih jauh. Sekarang kita makan. Jam tadi makan di kapal tuh jam berapa ya? Jam 7 ya. Kita lihat nih menu makan di rumah makan siang malam. Tuh menunya biasa ya, Padang ya. Itu ruang AC ya, VIP. Kalau ke arah musolanya lurus, kita ke toilet dulu ya, sana ya. Bagus, ini ada taman gitu ya, kolam. Harusnya airnya nyala nih, ngalir gitu kayak air terjun mini. Bisa ngopi di sini tuh. Oke, kita ke toilet dulu ya. Nah, kalau di sini sajian yang disiapkan di meja nih rame ya. Jadi kita tinggal milih tuh. Kalau saya sih langsung pesan aja ayam bakar gitu, nasi Padang ayam bakar. Kalau ini nanti tergoda milihnya banyak, harganya lumayan. Fokus aja satu. Nah, ini pesanan saya sudah datang. Jadi langsung pesennya nasi sama ayam bakar aja ya. Biasa kalau di ini tambahin sayur nangka. Ini apanya sayurnya? Oh, terong cabai. Disiapkan nasi cadangan. Kayaknya nggak usah nambah nasi ya. Tadi udah makan jam 7. Kita makan dulu ya teman-teman. Overall makanannya enak. Siang malam ya, pernah nyobain juga waktu siang malam di Prabu Mulih. Ini bangunan utamanya, dan di sampingnya ini ada agen-agen PO Bus, ada Sinar Jaya, agen Lorena gitu. Terus ini tempat beli snack oleh-oleh. Ada soto ayam, mie ayam tuh sebelah situ, mie ayam yang pengen makan mie. Dan ini datang nih, baru datang Mior Swiss Kombi SR3, tapi dia sudah single glass. Cakep ya, kalingan di sini nih, cakep ya. Desain liverinya nyentrik, warna oranye sama kuning dengan bodi dasar abu-abu. Dan di belakangnya ada tari piring perempuan. Oke, persiapan jalan. Sekarang jam 10 pas. Melanjutkan perjalanan ke arah Pekanbaru. Jam 10:05. Setelah pengecekan jumlah penumpang, bus kembali melanjutkan perjalanannya. Peralatan ada prajurit bareng ya. Seratus meter lepas dari rumah makan langsung ke SPBU, isi minyak. Kalau di Sumatera namanya minyak ya, dan nyebutnya solar. Orang gue bocil malah. Dan kok kayak sih.
Selepas dari jalan lintas Sumatera tadi dari SPBU, kita masuk ke jalan yang agak kecil tapi udah bagus sih, beton. Dan ini aduh, Lampung yang bikin kangen nih, nyur-nyur pohon kelapa. Adem kayak suasananya. Dan untuk jalan ini nanti tembusnya menuju ke pintu tol atau gerbang tol Kalianda. Kita siap masuk ke tol lintas Sumatera lagi. Di depan udah kelihatan tuh gerbang tol Kalianda. Dan informasinya kita sebenarnya nggak lama sih di tol ini, ya mungkin kurang dari 2 jam lah. Kita akan istirahat lagi siang, yaitu di rumah makan Gadang Jaya 3, posisinya ada di Lampung Tengah. Jadi apa ya, mungkin kalau yang sudah kenyang tadi makan di sana ya MCK lah mungkin lah, yang belum sempet. Dan kalau waktunya sudah masuk zuhur bisa sekalian sholat zuhur dan asar di Jama Qashar nanti di sana. Baru aja ngegas kenceng di tol ini, di depan kita harus berhenti karena banyak besan yang berhenti tuh di pinggir jalan, di kanan atau di kiri jalan. Kayaknya sebelah kanan tuh yang lagi trouble. Nah, momen-momen kayak gini nih yang patut diacungi jempol bagi para driver bus ya. Kalau ada trouble, mereka pada saling membantu. Kesetiakawanannya tinggi nih. Dan seluruh kru yang ada di bus ini pada turun semua, termasuk yang sedang istirahat di belakang kayak Bang David dan Bang Cino, ikut membantu ke arah seberang. Tadi nggak lama berhenti di pinggir tol, ternyata sudah bisa ditangani. Katanya sih ada itu ya, air radiator bermasalah, kayaknya panas itu. Ya oke, lanjut gas dengan Pak Apri sebagai driver dan dibantu oleh Bang Andi sebagai co-driver. Kalau kata sebagian besar orang sih, melintasi tol Sumatera ini agak membosankan. Cuman kalau saya sih ada aja yang bisa saya lihat. Saya berusaha mencari apa nih yang unik yang nggak ada di Pulau Jawa. Kayak contoh kayak Nyur Kelapa gini nih, ini cakep ya. Dan mungkin juga bentuk bukit-bukit di daerah sini kalau ada, dan termasuk juga ini rest areanya, bentuk bangunannya itu mengikuti bentuk bangunan tradisional di wilayah setempat. Ini saking nyamannya bus ini, walaupun berlari kencang kayaknya nggak berasa. Baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan part ke-1 saya dari Jakarta menuju ke arah Pekanbaru, yang sebentar lagi kita akan tiba di rumah makan Gadang Jaya, Lampung Tengah. Saksikan part kedua lanjutan perjalanannya dari mulai rumah makan Gadang Jaya sampai ke arah Jambi dengan kru yang berbeda dan dengan pengalaman menarik yang lainnya. Baiklah Sobat Om Jarwis, saya pamit dulu undur diri ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.